In 5, 4, 3, 2, 1. Welcome back to I Think Podcast. Christian Runtu. Iya, Terima kasih sudah datang hari ini. Sama-sama. Menyempatkan waktunya di kala kesibukan yang luar biasa. Apa emang udah gak sibuk? Sampai sekarang sih selalu cari kesibukan ya. Oh. Kalau nggak nanti otaknya berhenti gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan dong Pak. Iya kan? Yang namanya kita hidup harus berkembang terus. Terus berkembang. Jelas. Ya Bang, ini yang pertama yang pertanyaan yang paling dasar dulu. Kenapa mau jadi sales? Ini gue jelasin background gue dulu atau langsung aja? Gak usah, itu aja dulu jawab. Kenapa gue jadi sales? Gue tertarik sih dari zaman gue SMA. SMA udah tertarik di sales? Iya, gue udah coba jualan ini itu. Gue udah coba jadi. Tapi kuliahnya hukum ya? Iya. Gue bukannya mau nyalahin bokap gue ya. Tapi emang dia ngasih tersirat banget sih. Kadang-kadang tersurat banget gitu. Bahwa yang waduh. Ini papa dulu belajar hukum ini, belajar hukum itu. Oh background keluarga dari hukum? Iya. Bokap gue hukum, kakak gue nomor 1 juga hukum juga. Sekarang jadi pengacara. Jadi ya tertanam banget sih sebenarnya sih. Gitu bro Angol. Jadi ya udahlah. Dan dulunya ya waktu gue SMA tuh gue salah satu orang yang bisa dibilang vokal lah. Dari vokal itu kayaknya lucu atau jadi bagus kalau gue jadi pengacara. Gue dulunya tuh sempat punya cita-cita jadi pengacara walaupun gue udah jualan nih. Tadinya? Iya, tadi gue kalau gue jadi pengacara gue bela orang gitu kan. Dan zaman dulu kan lagi banyak-banyaknya juga serial-serial TV yang lu as a judge, as a prosecutor gitu kan. Itu inspiring banget buat gue. Oke. Dari situ terus tentang undang-undang ya gue tertarik sih. Ya semuanya balik dari bokap sih. Kalau kenapa gue masuk hukum dulu waktu gue S1. Nah lo tuh habis itu banting setir atau emang pas lulus langsung masuk di dunia sales? Sebelum gue lulus gue udah kerja. Ya lo tau lah gue jualan asuransi dulu kan. Sebelum gue lulus. Oh di asuransi. Iya gue dulu di asuransi. Iya. 3-4 tahun gue di asuransi. Jualan ya bagus lah. Bisa dibilang bagus. Waktu itu juga leader muda ya. Salah satu asuransi ternama ya. Salah satu asuransi ternama. Bangga banget lah dulu di situ. Bangga banget ya. Itu belum lulus tuh gue tuh. Sampai skripsi gue oh lu di asuransi itu belum lulus? Belum lulus. Sampai ketahan 2 tahun lah. Ketahan 2 tahun keasikan jualan kan. Oh demi promosi. Ya akhirnya sih promosi sih, puji Tuhan sih. Tapi paling nggak kan itu uang yang cukup besar untuk anak kuliahan gitu loh. Di era itu pada di era itu benar. Bekerja seperti itu sih cukup besar karena pas di era itu kan juga itu lagi boomingnya banget. Benar. Terus itu perusahaan asuransi pun juga nggak terlalu banyak. Bahkan kayaknya benar. Bahkan kayaknya pada saat di era itu orang pertama kali udah kayak tertanam di satu brand lah. Betul. Ya kan? Jadi hanya image-nya aja dulu. Nggak apa ya? Ya kita tahu cuma dulu 2-3 pemain besar yang produknya itu fresh juga buat market. Iya. Jadinya jualannya nggak begitu susah. Kalau menurut gue, mungkin karena lo emang udah demen jualan kali. Karena di zaman dulu kan pada saat orang bekerja sebagai sales di situ ya, image-nya kan kayak, lu kerja itu ya, iya nggak sih? Lu ngalamin di fase itu nggak? Pastilah. Yang kita semua yang orang mulai menghindar. Benar. Yang diajak nongkrong, dipikirnya di prospek. Padahal sih di prospek pun juga belum tentu masuk juga tuh orang. Betul. Ya kan kadang-kadang tuh juga pas di era itu yang kesal adalah lu tuh bukan target tapi berasa kayak target kita gitu. Iya. Malah kita mau ngobrol aja dikiranya kayak prospek gitu kan. Iya. Padahal juga nggak akan kita prospek, emang bukan target kita aja gitu. Tapi kalau misalnya dia masuk sih begitu juga ya. Iya, gimana ya? Ya itu jualan yang menghasilkan uang, bikin skripsi ketunda, sidang ketunda, dan pada saat itu gue bikin skripsi itu udah pengakuan dosa juga nih ya. Gue bikin skripsi itu udah lewat masa waktu dah, itu udah dikejar-kejar banget, 3 bulan harus selesai.
3 bulan harus selesai. Ya udahlah gue kejar. Tapi pada saat di sidang berantakan banget, ngeblank. Yang ditulis juga masih belum ngerti sebenarnya kan, nulis karya tulis tuh sebenarnya kayak gimana. Yang penting lulus aja. Tapi di situ gue udah bilang, gue udah ngomong, gue udah komitmen bahwa nggak apa-apa, tolong. Gue bilang ke dosen gue, ke bukan apa namanya, pengujinya, gue bilang bahwa please bantu aja gue untuk lulus. Gue nggak apa-apa, gue bilang aja. Emang kemampuan lobbynya udah ada. Gue bilang bantu saya untuk lulus di sini, dan saya komitmen saya nggak akan kerja di bidang hukum dan legal. Iya. Gila. Dari situ gue udah ngomong. Karena gue tau ini bukan panggilan gue. Gila. Gitu. Jadi udah memang komitmen gue. Jadi begitu gue lulus, nggak pernah gue megang legal hukum. Kagum loh gue sama lu. Pada saat orang itu kan dilulusin dulu baru mencari. Lu belum lulus pun lu sudah mendeklar bahwa gue nggak akan di sini pasti. Betul. Karena memang yang pertama gue ngerasa bahwa itu udah bukan panggilan gue. Gue ngerasa banyak yang nggak cocok. Udah sukses juga di pekerjaan yang dijalani. Ya gue ngerasa jalan yang lain itu lebih bagus gitu kan. Terus ya daripada gue menjelekkan alma mater gue nantinya gitu kan, lebih baik ya gue bilang ya udah gue akan cari jalan lain aja. Tapi please bantu gue di sini, gue bilang gitu aja. Itu bro. Karena emang udah mepet banget harus lulus. Mepet banget harus lulus. Dan emang setelah lulus itu emang lu sama sekali tidak pernah menginjakan kaki di dunia hukum sampai hari ini. Sampai hari ini nggak pernah. So berarti dari lulus itu berarti ngelanjutin tadi di insurance. Gue ngelanjutin di insurance. Tapi nggak tahu kalau to be honest, kita harus mengakui juga bahwa di insurance kita belajar banyak. 100% benar. Iya nggak sih? Apalagi di era zaman dulu ya. Betul. Maksudnya kalau di era zaman sekarang ini kan kayaknya pekerjaan insurance itu sudah mulai dilirik orang. Iya. Sudah mulai banyak lah karena teman-teman gue pun juga sudah mulai bekerjanya sudah mulai ikhlas lah. Oke. Pada saat di era kita itu kan anak-anak muda kalau di situ kan kayak nggak mau di insurance lah kayak gini-gini segala macam, image-nya seperti kayak ngejar-ngejar orang. Iya. Terus habis itu yang deketin orang cuma buat prospek, habis itu hilang seperti kan. Tapi balik lagi, itu kan dulu memang edukasi mengenai insurance itu kurang banget. Orang Indonesia tuh kurang banget gitu. Di era kita tuh kurang banget. Dan bisa dibilang tuh di kita mulai itu yang produk mulai terkenal itu tahun 2011 2012. Iya. Itu gimana ya, orang awam tuh baru dikenalkan dengan yang namanya insurance. Makanya yang tadi gue bilang juga, pada saat kita di insurance zaman dulu ya, kita belajar banyak karena pada saat itu kita bukan jualan brandnya, malah kita harus mengedukasi orang itu. Betul. Barang ini apa, iya nggak sih? 100% bro, iya kan? Iya. Karena kalau di zaman sekarang ini itu orang kan sudah mulai bersaing secara brand ini. Iya. Insurance lo apa? Insurance apa? Terus habis itu orang sudah mulai tahu, benefit di sini A, di sini B. Di era kita itu orang tahu benefit aja tuh nggak tahu ini buat apa, segala macam. Dan itu di era itu juga umur kita masih muda. Tantangan adalah yang menurut gue paling lucu adalah ya, di saat kita masih usia muda ngomongin asuransi buat orang gini pak masa pensiun. Iya lucu ya. Iya lah. Sampai sekarang pun juga kadang-kadang. Tapi ya itu kenapa kita makanya gue lihat sih insurance yang bagus itu insurance yang di dalamnya punya materi training atau jadwal training yang tetap dan memang teratur ya. Jadi beberapa insurance lain yang enak banget gitu. Kalau misalnya dulu ya ngomong insurance ya, dikit aja gue ketemu orang tiba-tiba gue nggak ngerti nih sebenarnya gue dapat apa aja. Gue nggak ngerti nih sebenarnya ini tuh apa. Terus selama ini ngapain aja salesnya, gue bilang kan nggak dijelasin pak, nggak di refresh. Enggak mas. Itu buat gue jadi peluang masuk gitu kan. Sama kayak gitu kan. Bahwa kita representatif yang nggak seperti itu. Ya karena di saat itu orang-orang itu nggak semua orang mau belajar konsepnya. Orang hanya semata-mata ngejar komisinya. Iya benar. Iya nggak sih? Ya duitnya doang benar. Kita nggak bohong juga bahwa kita kerja juga pasti akan nyari duitnya juga. Tapi memahami konsep tersebut itu menurut gue adalah PR buat kita baru. Apalagi di umur kita yang masih cukup muda banget pada saat itu. Untuk memahami konsep dan menjelaskan konsep lagi ke orang lain kan masih agak susah diterima kan. Karena kalau dari tantangan gue dulu kayak
kamu kan masih umur segini. Emang ngomongin pensiun, ngomongin tabungan masa hari tua kayak nggak cocok banget ya. Nggak cocok banget zaman dulu. Iya. Ya kan? Ya kan makanya ada training kan, gimana counternya kan, kan. Dan emang pada saat gue ngerasa juga pada saat itu yang berbeda, karena kan gue juga melihat pergerakan di sekarang ya, banyak banget. Kalau zaman dulu tuh kita masih open gak sih? Yang kayak kita belajar dari luar tuh masih banyak. Kalau di tempat gue dulu begitu. Gimana tuh maksudnya, coba? Yang kita tuh masih belajar dari orang-orang luar, dapat trainer dari luar. Iya, kalau sekarang kan beberapa company itu jadi tertutup kan, mengclosekan diri kaku mereka. Banget gitu ya. Bener, jadi kaku banget. Sehingga akhirnya tuh kayak gue sekarang lihat teman-teman gue pun juga kayak, karena memang sistemnya agak sedikit berubah sih sekarang sih. Iya. Lebih kekekang lagi kan? Iya gak sih? Iya. Lebih kekekang. Gerak salesnya insurance sekarang udah banyak. Nggak boleh di sini, nggak boleh di situ. Pagernya udah, batasannya tuh udah banyak banget sekarang. Lalu terus habis itu company-nya juga ada lebih banyak. Betul. Sehingga saingannya juga lebih banyak. Yeah. Jadi jangan sampai bertukar informasi dari perusahaan B. Padahal biasanya sih lompat-lompat juga sih ujung-ujungnya sih. Oh, kalau gua enggak. Belum. Tidak. Belum aja waktu mungkin. itu. Waktu dulu tidak mungkin karena waktu itu pun juga ditawari lompat pun aja, gue pun juga sudah bilang dari awal. Karena yang balik lagi seperti kayak tadi lu juga, gue memahami konsep. Pada saat gue memahami konsep terus habis itu gue pindah di situ, gue cuma bilang tantangannya sama. Berarti pada saat gue ingin pindah, lu nggak usah ngomongin tantangan, tapi lu kasih sistem baru buat gue dong. Oke. Memberikan sistem-sistem yang lebih menggiurkan untuk gue atau lebih menggiurkan untuk tim untuk move di situ. Tapi pada situ gue lihat kayak kok kurang. Oh, menurut lu kurang ya? Kurang. Kan mungkin lu di perusahaan yang terbaik menurut lu kali saat itu. tapi itu pengalaman gue yang paling berbeda. Tapi pada saat abis gue lulus emang gue udah keluar. Gue emang pada saat abis lulus kuliah 1, gue malah memutuskan untuk keluar dari situ malah. Tidak berkecimpung di dunia insurance lagi. Ya gue sih saat itu sih begitu gue selesai kuliah, gue masih di insurance sekitar setahun aktif. Habis itu gue keluar juga, gue ikut teman bokap buka company ya, gue ikut sih di situ sih. Nah itu berarti pengalaman pertama untuk bekerja di suatu perusahaan. Secara formal iya. Secara 9 to 5 tuh iya. Gue kerja setahun setelah gue keluar dari insurance. Pertama sebagai operasional sih lo sebetulnya. Nggak sales sih sebenarnya sih. Waktu gue kerja itu ya. Tapi ya tetap ketemu orang, managing project, ya kerjaan-kerjaan operasional lah. Jalan ke sana, jalan ke sini, ngasih ini, ngasih itu. Ya paling sering ketemu orang sih, negosiasi. Nah sekarang kalau sekarang kan fokusnya di marketing, tapi untuk di sales lah ya. Iya, habis itu nggak lama kemudian sekitar gue cuma bertahan 2 tahun, gue pindah ke perusahaan B2B manufacturer. Kebetulan kita di Banyuwangi. Multinasional juga sih. Perusahaannya base di Singapura. Masuk di situ 2014 gue masuk di situ. Ya udah jadi sales marketing. 2016 akhir ya jadi regional aja. Oke, nah mungkin sebelum panjang adalah masih banyak orang ada kesalahan, mungkin bukan kesalahan tapi ketidaktepatan lah ya, pada saat mengartikan bahwa sales dan marketing itu sama. Betul. Benar nggak sih? Banyak banget. Karena mungkin kayaknya banyak banget perusahaan yang memberikan jabatan atau kan memberikan titel adalah sales marketing, marketing sales atau itu dua kan. Padahal secara konsep berbeda dong. Beda Pak, beda. Cuma Pak Arnold juga harus tahu bahwa nggak semua perusahaan itu besar dan punya resource yang cukup untuk membagi 2 jabatan tersebut. Sehingga akhirnya dituntut menjadi satu ya? Betul. Untuk perusahaan skala menengah, kecil menengah, ya umum banget lah kita ketemu itu dijadikan satu. Iya, padahal jelas-jelas untuk marketing itu konsep di belakang, sales itu yang di mata tombak gitu. Sehingga akhirnya beberapa karyawan pun yang kerja di bidang itu harus memikirkan sendiri strateginya, harus memikirkan konsepnya, lalu diaplikasi sendiri di lapangan dan dia coba lagi di situ. Iya. Oke.
Berarti kan keterbatasan resource, Pak. Wajar lah. Keterbatasan itu berarti. Betul. Kalau misalnya memang perusahaannya sudah mulai, bahkan gue dulu di Indonesia di kantor pusat gue cuma berlima. Karena perusahaan dari luar. Karena memang perusahaan luar tapi punya pabrik di Indonesia, salah satu di Indonesia tapi memang belum besar gitu kan. Jadi ya gue ngurusin advertising lah, gue ngurusin untuk promosi lah, sampai untuk bisnis intelligence gue juga yang pegang, ngolah data, sampai akhirnya mulai gede baru rekrut. Gue bilang gue udah gak kuat lagi nih kalau misalnya harus ada kerjaan ini juga. Harus semuanya. Betul, gue bilang gak fokus jadinya, output gue juga jadi gak maksimal. Oke. Yang menarik juga dari yang barusan lu cerita adalah berarti bisa dikatakan kan banyak orang bilang pada saat pertama kali kerja atau pada saat bekerja usahain cari perusahaan yang masih startup baru di sini karena pada saat lu masih baru lu belajar banyak. Ada yang berpendapat seperti tadi lu bilang bahwa lu ngerjain semuanya. Nah dari pengalaman lu itu apakah emang bermanfaat banget gak sih atau berguna banget untuk kedepannya pada satu yang pekerjaan itu dari banyak lalu abis itu kan baru dibagi-bagi kan karena tadi perusahaan kecil karena karyawan masih belumnya balik lagi seperti itu keterbatasan resource. Betul atau tidak untuk pemula ya? Maksudnya untuk generasi milenial saat ini kan ada orang yang bekerja enggak, gue maunya kerja tuh udah fokus. Kalau gue ini maunya satu di sini, sehingga pada saat untuk diberikan pekerjaan kayak ini kan bukan tugas gue, bukan kapasitas gue. Tapi kalau pengalaman kan lu enggak kan, lu ngerjain semuanya. Jadi gini aja, jadi gue tuh percaya banget sama yang kemarin Jack Ma tuh ada juga kan dia sempat sharing juga bahwa 20-30 kerjalah di perusahaan terbuka, perusahaan besar. 30-40 carilah perusahaan kecil di mana kamu bisa belajar seluruh aspek perusahaan mulai dari marketing, finance, operasional segala macam. 40-50 mulailah perusahaan baru. 50-60 ajar bagikanlah apa yang sudah kamu buat gitu kan. Gue jujur gue dulu nggak terlalu punya banyak pilihan karena ya tadi kan gue udah cerita bahwa memang background gue bukan di sales juga. Walaupun gue di perusahaan insurance tapi jujur aja waktu itu orang banyak yang melihat bahwa yang menyepelekan bahwa itu bukan, that's not a real job. Gitu. Ya banyak ya. Banyak. Padahal mereka nggak tahu kan income kita berapa ya kan. Itu perjuangan kita nggak kan? Tahu dia. Iya. Tapi ya mungkin karena mungkin ada banyak juga sales yang setengah-setengah di bidang itu jadinya banyak orang image sih Pak. Gitu. Salah satu image juga pada saat zaman dulu itu yang kayak tadi lu bilang kan banyak orang yang bekerja di situ tapi tidak memahami konsep cuman jualan sehingga akhirnya beberapa perusahaan menganggap bahwa lu kerja di situ emang cuman buat dapat komisi, tidak belajar sesuatu. Jadi emang nggak image-nya jadi jelek. Image-nya jadi jelek. Iya karena dulu pun juga gue pada saat bikin CV pun tidak pernah dilirik pekerjaan itu nggak diliriknya habis itu lu kerjanya apa? Betul. Itu kayak dilengkapin gitu padahal kayak pengalaman gue di situ sekitar 4 tahun lebih tapi kayak 4 tahun itu nggak ada gitu di matanya mereka. Ya kayak gitu Pak. Jadi benar-benar yang ya lu bilang yang nggak dilihat gitu kan. Jadi ya udah bisa dibilang gue start awal lagi kan. Jadi kalau misalnya orang-orang yang memang bisa memilih, kalau saran gue sih memang pilihlah perusahaan yang sudah established lah. Di sana kita belajar keteraturan, bagaimana kita belajar bagaimana sih bekerja di suatu perusahaan besar, prosedurnya seperti apa, karena itu terpakai sekali sih nanti sih pada saat kita mau buat perusahaan juga. Oh begitu, batas-batasnya seperti apa, karena kalau perusahaan menengah kecil itu kan ya banyak yang justru kita harus ngerjain ini, ngerjain itu. Walaupun nggak jelek kalau menurut gue. Tapi kalau misalnya suruh pilih, kalau menurut gue sih masuklah perusahaan besar. Tapi kalau memang udah nggak ada pilihan, at least lo kerja lah. Banyak banget gue punya teman-teman junior yang nggak gue mau usaha. Tapi lo ngapain? Gue mau jadi YouTuber. Udah buat konten belum? Belum. Terus mau ngapain gue bilang? Jadi cuma di mulut doang gitu, mau buat kontennya cuma di mulut doang. Jadi kalau misalnya balik lagi gue bilang kalau misalnya ada kesempatan carilah perusahaan yang terbaik. Kalau misalnya enggak, carilah perusahaan yang ada dan jadilah terbaik di perusahaan itu.